kalau langit bisa bicara, mungkin dia akan bilang, terima kasih sudah melihatku. Alia, kamu belum tidur? Belajar apa itu? Ibu, aku belajar matematika, Bu. Tadi ibu lihat kamu gambar ya? Alia, kamu harus fokus ke pelajaran utama. Gambar itu hobi, bukan masa depan. Alia, ini gambar kamu. Keren banget. Kamu harus ikutan lomba poster hari bumi, fix. Enggak ah, ibu tuh nggak suka aku gambar. Katanya nggak penting. Tapi kamu punya bakat. Kalau kamu gak mulai dari sekarang, kapan lagi? Wah, senja versi Alia nih. Langitnya udah kayak lukisan Van Gogh. Tapi bagus gak? Bagus banget, serius. Kamu harus ikut lomba itu, kita semua pasti dukung. Alia, boleh Bapak lihat gambarmu? Enggak apa, ini cuma coretan. Justru dari coretan seperti ini besar bisa lahir. Kamu tahu, Picasso dulu juga mulainya dari garis-garis kecil. Tapi, kata ibu, gambar itu buang-buang waktu, Pak. Kreativitas itu bukan buang-buang waktu, nak. Itu bagian dari dirimu. Dan Bapak akan bantu kamu ikut lomba poster Hari Bumi bulan depan. Gimana? Mau? Emangnya boleh, Pak? Nanti kalau ibu marah gimana? Bapak akan bantu untuk bicara sama orang tua kamu. Yang penting kamunya mau dulu. Mau, Pak? Boleh. Ini karya Alia. Iya, Bu. Alia punya bakat yang besar. Ia hanya butuh ruang untuk terus berkembang. Saya nggak tahu, Pak. Saya pikir menggambar hanya untuk main-main. Bu, aku mau terus belajar menggambar. Tapi aku juga janji akan tetap belajar pelajaran lain. Boleh ya, Bu? Boleh, Nak. Boleh. Maafkan Ibu ya, Nak. Mulai sekarang, Ibu akan menjadi pendukung terbesarmu. Nah, dari cerita tadi, awalnya itu ibunya Alia nggak sadar kalau Alia tuh punya bakat dan kreativitas. Emang kreativitas itu apa sih? A few moments later. Jadi, kreativitas itu merupakan kemampuan dalam individu untuk menciptakan hal baru atau mengimprovisasi hal yang sudah ada. Nah, dalam pengembangan kreativitas terdapat 4 aspek. Salah satunya aspek press atau pendorong. Yuk, duduk. Back to the topic. Dari cerita Alia tadi, Mendorong jadi faktor yang penting dalam perkembangan kreativitas seorang individu. Maka dari itu, kita akan membahas aspek Pendorong. nah sebelum lanjut membahas spesifik tentang faktor pendorong, perlu diketahui itu ada 4 dimensi kreativitas. Yang pertama ada person, yang kedua ada proses, yang ketiga ada produk, dan yang keempat ada pendorong yang akan kita bahas kali ini. Oke, jadi untuk faktor press sendiri, faktor press ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan dari kreativitas, seperti contohnya dukungan-dukungan dari keluarga, dari sekolah, dan juga dari masyarakat. Secara singkat, kita bisa memahami bahwa press atau pendorong ini adalah di mana kreativitas itu bisa tumbuh. yang pertama,
Keluarga. Keluarga merupakan fondasi utama atau lingkungan pertama tempat anak tumbuh dan berkembang. Orang tua merupakan model yang paling pertama dan paling berpengaruh dalam kepribadian anak. Jika anak memiliki kreativitas atau bakat tetapi tidak didukung oleh keluarga, maka beresiko tidak bisa mempertahankan dan mengembangkan bakatnya. Contoh Alia. Alia memiliki bakat dalam melukis, tetapi orang tuanya melarang dan menganggap bahwa bakat melukisnya itu hanya main-main saja. Jadi, Alia tidak berani mencoba untuk mengikuti lomba ataupun menunjukkan hasil karyanya terhadap orang tua. Dan dari situ membuat Alia tidak bisa mengembangkan lebih lanjut bakat dan kreativitasnya dalam melukis. Jadi, orang tua itu harus gimana sih? Sikap orang tua yang baik dalam mendukung perkembangan kreativitas anak. Yang pertama, orang tua memberikan kebebasan anak untuk bereksperimen dan berinisiatif. Yang kedua, orang tua harus menghargai potensi dan ide anak. Jadi, tidak boleh menganggap kalau kreativitas yang dikit ini hanya main-main atau buang-buang waktu. Tidak boleh. Sikap yang ketiga, orang tua harus menjaga kedekatan emosional yang sehat. Orang tua tidak boleh terlalu memanjakan anak dan tidak boleh melarang anak yang berlebihan. Yang keempat, orang tua juga harus memikirkan proses anak, bukan hanya hasil. Selanjutnya, orang tua harus menjadi teladan yang kreatif bagi anak. Dan jangan lupa, orang tua harus memberikan apresiasi terhadap apapun hasil anak, proses anak, dan karya anak. Nah, jika orang tua sudah melakukan sikap ini dengan baik, maka kreativitas anak akan berkembang dengan optimal. Yang kedua adalah pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua setelah keluarga. Sekolah ini menjadi wadah penting untuk eksplorasi dan pengembangan kreativitas anak. Nah, pada lingkungan sekolah, guru itu sangat berperan penting. Seperti kita dengar dari cerita Alia tadi, kalau Pak Damar itu memberikan dukungan dan kesempatan untuk Alia mengembangkan kreativitasnya. Walaupun demikian, lingkungan sekolah juga memiliki kendala. Sekolah itu cuma memperhatikan hafalan dan nilai akademik aja, dan itu beresiko untuk mematikan rasa ingin tahu dan kreativitas anak. Yang ketiga, ada masyarakat, di mana masyarakat merupakan lingkungan sosial yang luas, di mana kreativitas ini didukung untuk berkembang. Kreativitas harusnya bisa tumbuh dalam suasana bebas dan non-otoriter di dalam lingkup masyarakat. Karena di dalam lingkup masyarakat inilah yang ada terjadinya interaksi sosial. Kemudian interaksi sosial ini pun melatih komunikasi, kerjasama, toleransi, dan empati antar manusia. Seperti di dalam kasus Alia sendiri, kita dapat melihat bahwa Alia memiliki teman yang satu sportif, yaitu Raka dan Nina. Mungkin tanpa dukungan dari masyarakat atau lingkup sosial Alia tidak akan semudah itu untuk percaya diri untuk dapat mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Maka dari itu, dukungan dari masyarakat juga menjadi penting. Beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh masyarakat antara lain adalah sarana budaya dan teknologi, lalu ada akses kegiatan tanpa diskriminasi, penekanan pada proses bukan pada hasil instan, lalu penghargaan pada keragaman budaya, dan yang terakhir apresiasi juga insentif untuk karya-karya kreatif. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira kreativitas kalian udah didukung belum ya? Kalau yang udah didukung, kira-kira dari aspek apa aja tuh yang udah didukung? Jangan lupa komen di bawah ya.